Dua pahlawan nasional Ki Hajar Dewantara dan Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki kisah unik yang menarik untuk dicermati. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menuturkan Bapak Pendidikan Indonesia dan pendiri organisasi Muhammadiyah itu bak pinang dibelah dua. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu anggota taman siswa yang didirikan Ki Hajar, sebaliknya Ki Hajar juga anggota Muhammadiyah yang dibuat Kiai Haji Ahmad Dahlan, kata Muhadjir di sela membuka pameran Pekan Pendidikan yang diselenggarakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Museum Benteng Vrendebuk Yogyakarta, Sabtu tanggal 21 April tahun 2018, sore. Muhadjir menuturkan, selain sebagai tokoh pelopor pendidikan, Ki Hajar merupakan sosok yang sangat rendah hati dan menghargai Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai ulama terkemuka saat itu. Ki Hajar Dewantara ini sebenarnya seorang alim, bahkan juga seorang ulama juga. Muhadjir menceritakan, suatu saat, Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin memberi gelar Kiai kepada Ki Hajar Dewantara. Namun keinginan itu ditolak secara halus oleh Ki Hajar, "Kulom boten usah Kiai, cukup ki kemauan Pak Kiai," Muhadjir menirukan. Jadi sebenarnya nama Ki pada Ki Hajar Dewantara itu singkatan dari Kiai juga, itu sikap tawadunya beliau. Ini yang mungkin belum banyak diketahui. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta, tanggal 2 Mei tahun 1889. Berasal dari lingkungan keluarga keraton Yogyakarta, ia lahir dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Sebagai keturunan Ningrat, Suwardi kecil berkesempatan menempuh pendidikan bersama anak-anak bangsa Eropa di Hindia Belanda. Bagaimana ia kelak membuat marah penjajah dan menjadi pahlawan pendidikan. Ki Hajar Dewantara kecil sekolah di sekolah dasar untuk orang Eropa, Repise Lagere School ELS. Ia lalu melanjutkan pendidikan ke Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra pada 1905. Karena kerap sakit, ia tidak menamatkan sekolah tingginya. Sejumlah sumber lain mendapati pemerintah Belanda lah yang memutus beasiswa pendidikannya pada 1910. Kendati demikian, ia gemar mencari ilmu di berbagai tempat, seperti dikutip dari kumpulan pahlawan Indonesia terlengkap oleh Mirnawati. Ki Hajar Dewantara belajar beragam hal baru dari menggeluti profesi sebagai wartawan. Salah satu surat kabar yang pernah menjadi tempatnya berkarya yaitu Sediotomo, Miden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaja Timur, dan Pusara. Tulisannya dinilai sangat komunikatif, tajam, dan patriotik, sehingga mampu membangkitkan semangat anti penjajahan. Ia juga aktif di organisasi Budi Utomo untuk menggugah kesadaran masyarakat agar bersatu mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 25 Desember tahun 1912, ia juga membentuk Indische Partij, partai politik nasionalisme pertama bersama Douwe Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo untuk mewujudkan kemerdekaan. Dan berikut adalah kuotes atau kata bijak dari Ki Hajar Dewantara yang sangat mencerahkan. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Percaya, tegas, penuh ilmu hingga matang jiwanya, serta percaya diri, tidak mudah takut, tabah menghadapi rintangan apapun. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka, berpribadi, yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri. Inilah manusia beradab dan itulah maksud dan tujuan pendidikan dalam garis besarnya. Guru adalah seorang pejuang tulus tanpa tanda jasa mencerdaskan bangsa. Among sistem kita yaitu, menyokong kodrat alamnya anak-anak yang kita didik, agar dapat mengembangkan hidupnya lahir dan batin menurut kodratnya sendiri-sendiri. Di dalam hidupnya anak-anak adalah 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan dan alam pergerakan pemuda.
Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan rakyat. Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya secara lahir, sedang merdekanya hidup batin terdapat dari pendidikan. Kekuatan rakyat itulah jumlah kekuatan tiap-tiap anggota dari rakyat itu. Segala daya upaya untuk menjunjung derajat bangsa tidak akan berhasil kalau tidak dimulai dari bawah. Sebaliknya rakyat yang sudah kuat akan pandai melakukan segala usaha yang perlu atau berguna untuk kemakmuran negeri. Orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti itu senantiasa memikir-mikirkan dan merasa-rasakan serta selalu memakai ukuran, timbangan dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Ing ngarsa sungtulada, ing madya mamun karsa, tutwuri handayani, di depan, seorang pendidik harus memberi teladan yang baik. Di tengah atau di antara murid guru harus menciptakan prakarsa dan ide, dari belakang seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan. Dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka, berpribadi, yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri. Inilah manusia beradab dan itulah maksud dan tujuan pendidikan dalam garis besarnya. Janganlah orang mengira bahwa dasar kekeluargaan itu mengizinkan kita melanggar peraturan. Kekeluargaan kita adalah sikap kita pada yang takluk kepada organisasi kita. Barang siapa dengan terang-terangan atau dengan sengaja mengabaikan, wajiblah kita memandang dia sebagai orang luaran. Hormatilah dalam pada itu segala adat istiadat yang kuat dan sehat, yang terdapat di daerah-daerah dan yang tidak mengganggu atau menghambat persatuan negara dan bangsa Indonesia. Mempunyai ketetapan, tidak tergoyahkan, berisi dengan berilmu pengetahuan, hingga yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang dilakukannya adalah benar dan baik. Guru jangan hanya memberi pengetahuan yang perlu dan baik saja tetapi harus juga mendidik si murid akan dapat mencari sendiri pengetahuan itu dan memakainya guna amal keperluan umum. Pengetahuan yang baik dan perlu itu yang manfaat untuk keperluan lahir batin dalam hidup bersama. Di mana ada kemerdekaan di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Dan peraturan yang sedemikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dengan ilmu kita menuju kemuliaan. Taman siswa menurunkan mutu pengajaran dan membawa kita kembali 10 tahun ke belakang. Memang kita harus kembali beberapa puluh tahun. Kita amat mengingini untuk menemukan titik tolak agar kita dapat berorientasi kembali, kita telah salah jalan. Dalam berbicara seseorang harus tetap berpikiran jernih, hingga dapat mencetuskan ide-ide unggul dan berakhir dengan kemenangan. Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu, hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Pendidikan dan pengajaran di dalam Republik Indonesia harus berdasarkan kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia, menuju ke arah kebahagiaan batin serta keselamatan hidup lahir.